Jak ujung danau ranau terliut miwai kanan sampai pantai laut Jawa. Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya Nada dari kelas 82 SMP Negeri 1 Karimun. Mengapa di awal saya menyanyikan lagu daerah Lampung? Supaya mengajak kalian semua masuk ke dalam cerita yang saya bawakan. Pergi memancing menangkap ikan, ikan ditangkap di pantai Ringgung. Dengarkan cerita yang saya bawakan dengan judul Si Bungsu, cerita dari Lampung. Alkisah, di suatu perkampungan hiduplah sebuah keluarga dengan ketujuh putrinya. Mereka hidup serba kekurangan, untuk makan saja rasanya susah. Agar bisa makan dengan kenyang, ayah dan ibu makan pada malam hari. Pada suatu hari, si sulung terbangun dan melihat ayah dan ibu sedang makan. Hei, hei, bangun! Lalu semua saudaranya pun terbangun dan minta ikut makan. Karena kesal, ayah dan ibu berniat untuk membuang ketujuh putrinya ke dalam hutan. Tapi sayangnya rencana tersebut sempat didengar oleh si bungsu. Keesokan harinya, ketujuh anaknya dibawa ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, diam-diam ayah dan ibu meninggalkan ketujuh putrinya di dalam hutan. Sebenarnya si bungsu sudah tahu rencana tersebut. Itu sebabnya ia menyebarkan biji jagung selama perjalanan. Tapi malangnya biji jagung itu habis dimakan burung. Si bungsu dan saudara-saudaranya kehilangan arah dan tersesat semakin jauh. Setelah berhari-hari, akhirnya mereka tiba di sebuah desa. Desa ini aneh sekali, suasananya sunyi. Hei, lihat-lihat, ada sebuah ladang jagung yang luas. Ada sungainya juga. Lalu ketujuh gadis itu bergegas melangkah ke sungai. Tiba-tiba langkah mereka terhenti karena mereka melihat seorang raksasa yang sedang mandi. Bagaimana kalau mereka melihat kita? Pasti mereka akan memakan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Shh, aku punya rencana, Kak. Bagaimana kalau kita mencampurkan air sungai dengan kolang-kaling? Jika begitu, mereka akan merasa gatal-gatal. Lalu setelah mereka keluar dari sungai, kita jebak mereka. Jebak? Bagaimana caranya? Nah, saat mereka keluar dari sungai dan masuk ke gubuk, ikatan gubuk itu kita kendurkan. Ketika mereka masuk, gubuk itu akan ambruk dan mereka akan mati terbakar di dalamnya. Terbakar bagaimana? Kita buat saja perapian di bawah gubuk itu. Mereka semua mengangguk tanda mengerti. Rencana itu berjalan dengan sempurna. Akhirnya raksasa itu mati terbakar. Akhirnya mereka tinggal di desa tersebut. Mereka mendirikan 7 gubuk dan di setiap ladang ditanami tanaman jagung dan bunga. Tanaman bunga menyebarkan bau harum sehingga mengundang seekor burung kenui untuk bersarang di ladangnya. Setelah berhari-hari, burung kenui itu terbang entah kemana. Tetapi ia meninggalkan sebuah telur di sana. Suatu hari si bungsu pulang dari ladang. Ia mencium aroma masakan di dapurnya. Siapa yang memasaknya? Alangkah terkejutnya si bungsu saat melihat pemuda tampan di dapurnya. Siapa kau? Sedang apa kau di sini? Lalu pemuda itu bercerita kalau ia keluar dari telur burung kenui yang bersarang di ladangnya. Akhirnya pun mereka semakin akrab dan saling jatuh cinta. Akhirnya pun mereka menikah. Tapi kebahagiaan si bungsu menimbulkan kecemburuan pada saudara-saudaranya. Enak sekali dia, tahu-tahu ada pemuda tampan yang menikahinya. Bagaimana kalau kita menyingkirkan dia? Pasti suaminya akan menikahi salah satu dari kita. Saat si bungsu ingin pergi ke sungai untuk mencuci, keenam kakaknya tiba-tiba mendorong tubuh si bungsu ke dalam sungai yang sangat deras.
Si bungsu tak bisa melawan, tubuhnya terbawa arus dan hilang dari pandangan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Si bungsu ditelan oleh seekor ikan raksasa. Tiba-tiba seorang nenek tua menemukan ikan tersebut. Tetapi ia kebingungan bagaimana cara memotong ikan tersebut. Akhirnya terdengar seekor burung bernyanyi. Bolidang, bolidang, ipabeli iwabala. Mengertilah ia untuk memotong ikan tersebut dengan daun belidang. Alangkah terkejutnya si nenek saat melihat seorang gadis cantik keluar dari ikan tersebut. Lalu si bungsu menceritakan apa yang terjadi dan akhirnya pun dia tinggal di rumah nenek tua itu. Setelah berhari-hari, akhirnya sang suami menemukan istrinya di gubuk si nenek. Dan mereka pun kembali. Saudara-saudaranya menyambut si bungsu dan meminta maaf. Setelah kejadian itu, akhirnya kakak beradik tersebut hidup rukun dan damai. Dari cerita si bungsu, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menjadi manusia yang pemurah dan penyayang. Dan kita tidak boleh iri atas keberhasilan orang lain. Bangun pagi, gosok gigi, serta mandi, sholat subuh. Jangan jadi iri dengki. Iri dengki hianat tubuh. Sekian persembahan dari saya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.